dari lantai 4 Jalan Gajah Mada 8486 Semarang. 94.9 Good News FM, Good News for the Family. Selamat siang, good news di mana saja Anda berada. Senang banget saya Indi bisa kembali hadir menjumpai Anda semua di kesempatan siang hari ini dalam program Zona Bisnis. Dan seperti biasa di 1 bulan sekali atau di minggu ketiga saya bersama dengan salah satu konsorsium kami, Pastor Budi Hidayat. Saya mau sapa dulu beliau, sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Pastor Budi, apa kabar? Halo Indi, gak percaya ketemu kamu lagi. Cepet banget ya Pastor ya. Iya loh. Saya Iya kalau benar. udah ditodong, temanya apa? Iya, sudah minggu ketiga. Cepet banget. Iya. Iya Ya, Pastor, puji Tuhan semua bukannya, baik dan sehat. yes, sehat ya Pastor ya. Ya Senang Indi, terima kasih. kalau ngobrol sama Pastor gini tuh, transfer spirit, transfer energinya, Semoga ya. meskipun banyak yang harus diselesaikan, tapi jadi semangat nih Pastor. Ya, amin. Yes, Pastor, kita punya tema yang cukup menarik. Sebenarnya ini juga ngulik sih dari apa yang sudah pernah Pastor sampaikan. Tapi seneng kalau ini nanti bakal di breakdown tentang relationship matters ya Pastor ya. Ya. Relationship matters. Iya, ini dia. Mau ngintip dulu. Ya, kalau relationship itu kan sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita ya Pastor ya. Kita sebagai Ya. makhluk sosial, kayaknya selalu terhubung dengan orang lain itu Ya. salah satu yang harus dimiliki, soft skill ya. Suka atau tidak suka mungkin Pastor ya. Yang sih Pastor. Ya. Ya, Pastor Jeffrey Rahmat itu selalu mengajarkan bahwa ada 3 hal yang penting kita kuasai dalam hidup supaya kita berhasil dalam hidup. Yang pertama adalah relationship, yang kedua adalah stewardship, yang ketiga adalah leadership. Jadi relationship adalah salah satu hal yang harus kita kuasai dengan baik karena itu sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan kita, ya kan? Kalau kita punya relationship yang bagus dengan orang-orang di sekitar kita, baik di rumah, baik di tempat kerja, di kampus, juga di gereja, maka kita akan punya kualitas kehidupan yang baik. Jadi penting sekali ya Indi untuk kita belajar karena bagaimanapun relationship is a skill kan. Yes. Satu skill yang kita bisa belajar dan kita harus mahir di dalam membangun relationship dengan orang-orang di sekitar kita karena itu sesuatu yang sangat penting. Maka judulnya ini kan relationship matters ya. Yes. Hubungan itu penting menentukan keberhasilan kita dan menentukan kualitas kehidupan kita, baik di keluarga, di pekerjaan, dan juga bahkan di dalam pelayanan juga sama. Yes, oke. Pastor boleh nggak sih bagiin sedikit gambaran tentang relationship atau hubungan yang sehat, apapun itu bentuk hubungannya. Iya, jadi ya pada umumnya kan kita mau kalau kita ngomong hubungan itu ya pada umumnya ya yang rukun gitu kan, yang apalagi yang harmonis. Idealnya ya Pastor. Hah? Idealnya ya. Ya, kalau di rumah tangga itu yang harmonis. Kalau pacaran itu relationship-nya yang nyambung gitu kan. Kalau di kantor mungkin yang nggak banyak drama. Ya. Ya. Betul. Nah, tapi memang gini, yang secara khusus kalau kita bicara soal healthy relationship ya, selain yang tadi semua itu sebenarnya harus ada sesuatu yang lebih, yaitu relationship yang saling memberikan nilai tambah. Jadi suami istri gitu ya, saling memberikan nilai tambah satu dengan yang lain nih. Pertemanan kita bukan cuma nyambung, bukan cuma fun, bukan cuma seru gitu, tapi memberikan nilai tambah dalam hidup masing-masing. Di kantor juga ya saling memberikan nilai tambah dalam hidup masing-masing. Saya kira ini penting untuk menjadikan relationship kita healthy. Jadi bukan cuma asal nggak banyak drama, tapi itu ya penting sih, nggak relationship nyambung, harmonis dan sebagainya. Tapi
penting untuk satu relationship yang saling memberikan nilai tambah satu dengan yang lain. Iya. Cuman memang again tadi yang dibilang pastor kan itu idealnya, harapannya, Ya, bahkan yang paling enak itu seperti itu. Cuman memang kita nggak bisa terhindar juga dari lingkungan yang dalam tanda kutip mungkin sekarang lagi sering banget dibahas ya Pastor ya, toxic, lingkungan yang toxic itu mungkin, dari kitanya yang menghindari atau menyikapinya nih Pastor? ya, nanti ini kan topik kita hari ini ya, Yes. gimana sih dimulai Mhm. dari kita lah gitu, Heeh, supaya yes. gimana kita menciptakan relationship yang baik Mhm. di lingkungan Yes. kita ya. Mhm. Oke. Cuman ya menurut saya salah satu yang kalau kita bicara tentang relationship yang saling membangun, juga kita bicara tentang hubungan yang saling menghargai dan saling menghormati itu. Ya, hal yang bagaimana kita bisa membangun hubungan-hubungan yang sehat, ya, Mhm. saling menghargai dan saling menghormati itu penting sekali. Iya. Ini berlaku untuk suami istri, ya kan? Kalau Yes. sudah nggak saling menghargai, nggak saling menghormati, ya nggak akan ada relationship yang baik. Dan ini kan berlaku di kantor juga, baik atasan bawahan, bawahan atasan, saling menghargai dan saling menghormati di pelayanan juga ya, untuk kita bisa membangun healthy relationship yang tadi ya, healthy relationship itu apa? Mhm. Yang saling memberikan nilai tambah. Mhm. Syaratnya apa nih? Atau ingredient utamanya apa? Ya, Iya. ingredient utamanya harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Itu menurut Mhm. saya kunci yang paling mendasar untuk adanya suatu relationship yang baik, yang kita Yes. katakan sebagai healthy relationship ya. Dengan kata lain, Mhm. tanpa sikap yang saling menghargai atau saling menghormati, yang nggak akan pernah terjadi suatu healthy relationship gitu. Yes, saling ya Pak Surya, Ya saling. saling. Apapun di belakang kata saling itu kita butuhkan. Nah memang kalau misalnya terjadi ketimpangan, nah itu dia. Nanti bakalan kita coba tanya ke Pastor ya. Tapi yang pasti adalah, kalau menurut Pastor hal penting apa saja sih yang harus diperhatikan supaya seseorang itu bisa membangun hubungan yang sehat ya. Sehat itu kalau di pikiran saya Pastor, itu Ya, bertumbuh dan bermanfaat ya toh Pastor ya? ya itu tadi saling memberi Yang nilai tambah. disampaikan, saling berikan nilai tambah ya. Hmm. Nah, Ya, hal penting yang perlu diperhatikan ya, saya kira yang paling penting itu tadi ya dasarnya itu ya saling saling. menghargai Mhm. dan saling menghormati. Itu yang paling mendasar. Mhm. Kalau itu nggak ada, nggak mungkin terjadi relationship yang sehat ya, yang saling memberikan nilai tambah. Jadi Mhm. yang paling penting, yang paling dasar adalah saling menghargai dan Mhm. saling menghormati. Di dalamnya pasti ada yang namanya empati juga ya, Pak Sur, ya? Oh ya, Empati kalau gitu ya? kita saling Heeh. menghargai dan saling Mhm. menghormati, maka akan lebih mudah ya. Iya. Itu di dalamnya ada namanya compassion, ada yang namanya Yes. empati, Mhm. ada yang namanya belajar mendengar satu dengan yang Mhm. lain gitu. Oke, baik. Nah, apa yang harus dihindari nih, Pastor? Tadi saya sudah singgung sedikit ada. Kita tidak selalu apa namanya, menemukan lingkungan yang ideal sesuai dengan Ya, harapan kita. Meskipun itu lingkungan yang homogen atau heterogen, nggak semua lingkungan itu seperti yang kita harapkan. Mungkin Pastor, ada apa namanya, usulan atau hal-hal ya. apa yang jadi, mmm, Apa yes, yang harus kita perhatikan? Kita mulai yes, dari diri kita sendiri dah ya. yes, mhm, Apa-apa yang harus kita perhatikan ya, untuk kita bisa membangun healthy relationships mhm, dalam hidup kita kan. mhm, Hal-hal apa yang harus kita perhatikan atau kita mhm, hindari gitu. Yang pertama itu hindari, adalah benar, kata-kata. mhm, kata-kata, yes, Ya, saya kira semua dari kita pernahlah membuat kesalahan dalam kata-kata, ya, lalu kita kena akibatnya, gitu kan. Eh, kita salah ngomong, lalu mhm, ada orang yang marah sama kita atau orang iya, tersinggung sama kita, gitu ya. mhm, Makanya penting untuk kita tuh belajar memperhatikan kata-kata, ya. yes. Jadi, Yang sad itu juga itu ya, pas yang bikin sad itu kan
kata-kata nggak bisa ditarik ya Pastor ya. Ya, Udah keluar itu kayak yang sorry sorry bukan maksud, nggak bisa, udah iya. terlanjur lewat, udah terlanjur denger, udah terlanjur. Aduh, susah banget nih. Jadi ya ada satu orang saya kenal gitu ya, sampai kita tuh kayak gini, dia tuh kalau ngomong tuh mikir apa enggak ya gitu. Karena kayaknya kata-katanya dia tuh sama sekali nggak dipikir akibatnya apakah akan melukai orang lain apa enggak gitu. Nah, tapi ya sekali lagi ini dimulai dari kita ya. Heeh. Jadi banyak banyak pertemanan, Mhm. terutama juga dalam hubungan bisnis. Ini hari ini kan business partner ini kita, Yes, atau betul. juga dalam rumah tangga itu rusak karena perkataan yang tidak dijaga dengan baik. Ya, akibatnya kan orang bisa tersinggung, terluka, sakit hati. Ya, karena itu ya yang pertama harus kita perhatikan kalau kita mau membangun healthy relationship dalam lingkungan kita adalah perhatikan kata-kata kita. Hati-hati dalam berbicara dan Mhm. juga bercanda ya. Ya. Yang kadang-kadang apa namanya candaan kita bisa menyakitkan orang lain walaupun kita nggak punya tujuan, namanya bercanda kok, Mhm. tapi harus kita mikir lah dalam bercanda itu ada batasnya, ada yang harus kita perhatikan, dan terutama ya India, Ya. Yes. waktu marah paling Mhm. penting menjaga kata-kata kita justru waktu kita marah. Iya. Karena seringkali yang paling tidak terkontrol adalah ketika kita marah, betul nggak? Ya, dalam kondisi yang tekanan ya Pastor ya. Marah itu Ya, kan juga sebuah tekanan ya. ya. Mhm. Amsal 12:18 itu mengatakan begini, speak without thinking and your words can cut like a knife. Kalau kamu bicara tanpa mikir, kata-katamu itu bisa melukai orang seperti pisau. Mhm. Karena itu ayat ini mengatakan be wise, ya, Ya. bijaksanalah dengan kata-katamu and your words can heal. Jadi kata-kata kita itu bisa melukai orang, tapi kata-kata kita juga bisa mengobatin orang gitu ya. Jadi yang pertama harus hati-hati dengan kata-kata kita. Amsal 15:29 itu kan mengatakan good people think before they answer, but the wicked do not, and what they say can causes trouble. Mhm. Orang yang baik berpikir sebelum menjawab. Mhm. Karena apa yang but the wicked ya, tetapi orang jahat itu nggak mikir sebelum menjawab, dan akibatnya dikatakan what they say causes trouble, dan perkataan mereka akan menimbulkan banyak masalah ya. Jadi kalau kita ini nggak nggak membiasakan diri Ya. mikir sebelum ngomong, nanti banyak masalah dengan perkataan-perkataan kita. Nah, Iya, betul. satu lagi kalau soal ngomong Ya. kata-kata ini nggak bisa dihindari apa yang namanya gosip, ya kan? Iya, Gosip, betul gosip Pastor. itu memang ini masih apa namanya? Tapi ya kita tahulah gosip ini hal yang nggak baik gitu ya. Betul. Ada Nah, satu orang, bukan satu, dua orang, beberapa mungkin merasa kayak yang, bangga banget saya satu-satunya orang yang sudah tahu duluan. bahasanya Itu sekarang ini gibah. memancing. Iya betul. Gibah, apalagi Ya, itu Pastor, julid. ya, ya. Ada satu ayat di Amsal Yes. 25 ayat 9 dan 10 mengatakan salah paham dengan kawanmu selesaikanlah hanya dengan dia. Iya, betul. Tetapi rahasia orang lain jangan kau buka. Jadi kalau kamu nih sedang punya masalah sama seseorang, jangan terus diceritain kepada 1.000 orang. Iya. Selesaikan dengan orang itu. Sebab nanti engkau dicap sebagai orang yang bocor mulut, ya kan, namanya gosip. Dan namamu cemar seumur hidup. Ini Amsal 25 ayat 9 dan 10. Mhm. Ternyata Alkitab kita ini luar biasa ya, India. Soal Iya. gosip aja udah dibahas di Keren ya Alkitab. Pastor ya. Kalau diingetin gitu tuh baru tahu, oh iya ditulis ya. Iya. Karena kita nggak nyari jadi nggak ngerti kan. Betul, Nah, betul. jadi hati-hati ya, terutama dengan orang yang suka gosip. Karena ada pepatah mengatakan gini, those who gossip with you will later gossip about you. Orang yang suka gosip dengan Anda, nanti di tempat lain orang itu akan menggosipkan Anda. Jadi mendingan Betul. kalau ada orang yang suka gosip, kita kabur aja lah gitu. Ya,
setuju Pastor. Karena kadang kan begini ya, jangan bilang-bilang ya, saya cuma ngomong sama Iya, kamu. iya. Terus Nah, sama yang 1000 orang ngomongnya gitu ya Pastor ya? iya, kayak Iya iya, yang betul. kedua, apa yang Mhm. bisa merusak hubungan-hubungan yang baik, Ah, baik pertemanan, hubungan bisnis, juga dalam rumah tangga, dalam pelayanan juga, yang bisa merusak adalah namanya assumption atau asumsi. mhm, Asumsi adalah suatu keyakinan yang kita anggap benar tanpa kita menguji kebenarannya. Ulangi ya, asumsi mhm, adalah sesuatu yang keyakinan yang kita anggap benar, kita nganggap benar tanpa kita menguji kebenarannya, benar apa enggak. Sebenarnya kita pernah menyinggung soal ini nih, Indi di sini ya, iya, soal Daud dan Daud dan Saul itu ya, mhm, ketika Daud pergi berperang, pulang, kemudian para wanita memuji-muji Daud, lalu Saul mulai berasumsi, waduh kalau gini caranya nanti yang jadi raja Daud ini gitu, Daud akan memberontak dan menjadi raja gitu ya. Itu kan asumsi karena belum belum diuji kebenarannya. Daud nggak pernah ngomong dan tidak ada yang pernah menanyakan kepada Daud, tapi itu asumsi yang ada di kepalanya Saul dan Alkitab mencatat mulai dari hari itu Saul itu membenci Daud. Hanya karena apa? Hanya karena asumsi. Hanya karena asumsi. Jadi hati-hati dengan asumsi apa yang mulai dengan sebuah pikiran negatif di kepala kita, misalkan ya, menjadi suatu asumsi yang tadi saya katakan belum tentu benar loh, tetapi karena ini menjadi suatu asumsi yang kita yakini sebagai sesuatu yang benar, walaupun belum diuji kebenarannya, lama-lama kita anggap ini sebagai suatu kebenaran. iya, Nah, banyak hubungan-hubungan yang baik rusak karena asumsi, yaitu kebenaran dalam tanda petik yang dibangun sepihak tanpa berdasarkan fakta atau konfirmasi. Nah, repotnya kebenaran yang berdasarkan asumsi ini sering sekali sulit untuk mengubahnya. mhm, Pasti kalian pernah ketemulah orang ya yang punya suatu pemikiran yang kita tahu pemikirannya salah, tapi kita kasih tahu dia salah pikirannya, sulit untuk dia menerima bahwa itu salah, sulit mengubah pikirannya. Jadi kita tuh kayak kamu kok nggak bisa ngerti-ngerti ya gitu. Tapi ya memang demikian. Makanya hati-hati dengan apa yang namanya asumsi. Ketika asumsi sudah terbentuk, seringkali susah ya. Lalu orang membuat keputusan dan judgement yang mhm, salah berdasarkan asumsi atau berdasarkan kebenaran yang salah. Nah, ini kan bahayanya asumsi itu ya. betul, Kemudian kita membuat judgement atas seseorang, guys, wongnya kayak memang ini ya. Padahal belum tentu. Orang itu hanya berdasarkan asumsi kita dan kita nggak pernah menguji kebesarannya begitu ya. mhm, Jadi contoh ya dalam rumah tangga gitu, iya, seringkali suami istri itu mereka berantem terus kemudian ketika ditanya jawabnya gini, ya harusnya dia kan tahu, gitu ya. Harusnya dia kan ngerti, loh kata harusnya itu asumsi loh ini. iya, Harusnya iya, dia tahu, harusnya dia ngerti. Nah mhm, kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu gitu. Jadi betul, ya itu hati-hati dengan apa yang namanya asumsi. Lanjut ya India. iya, Yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah insecurity. Ya, ini sama juga sebenarnya kita pernah menyinggung hal ini iya, ketika kita bicara soal Saul dan Daud ya. mhm, Eh, Saul mulai merasa dibanding-bandingkan, lalu Saul iri hati, lalu Saul menjadi marah, dan kemudian Saul kehilangan perspektif yang benar. Jadi hubungan yang sehat adalah hubungan saling memberi. Tadi saya katakan ya, saling mhm, memberi nilai tambah. Tetapi insecurity membuat kita saling menuntut. Saya ulangi ya, hubungan yang sehat itu adalah saling memberi. mhm, Tapi perasaan yang namanya insecurity itu membuat kita saling menuntut. Jadi bahaya sekali ini insecurity. Nah, bentuk dari insecurity itu apa sih gitu ya? Bentuk-bentuk dari insecurity itu misalnya baperan, apalagi iri hati, iya, apalagi cemburu, mhm, apalagi kalau lagi pacaran itu posesif. Itu iya, bentuk insecurity sebenarnya. Apalagi kalau di kantor atau di pelayanan itu rendah rendah diri. mhm, Rendah hati boleh ya, tapi rendah diri kadang-kadang ini nggak iya, baik. Karena ini bisa membuat orang dihinggapi insecurity. yes,
Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal insecurity, ya asal dari insecurity itu sebenarnya adalah kekosongan dalam hidup kita. Mhm. Karena itu izinkan Tuhan mengisi dan memenuhi hidup kita. Sehingga firman Tuhan itu kan mengatakan begini ya, barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ya tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kalau kita merasa bahwa aku ini ada insecurity dalam diriku, kenapa? Ya tadi ya bentuknya ini baperan, gampang tersinggung, Ya. iri hati sama keberhasilan orang, cemburu. Lalu kalau dalam hubungan itu posesif ya, atau kita merasa kita ini punya rendah diri, nggak percaya diri, Mhm. minta Tuhan mengisi kekosongan-kekosongan dalam hidup kita sehingga hidup kita itu penuh dan kita nggak hidup di dalam apa yang namanya insecurity. Yang terakhir ini India. Pastor ini tanya dulu, insecurity Silakan. itu kan sesuatu yang apa nggak kelihatan ya Pastor ya? Hmm, Tapi manifestasinya tadi yang disampaikan Pastor. Cuman Baperan. iya, beberapa kadang yang paling sulit adalah menutupinya dengan sesuatu yang sebaliknya kadang ya justru ya Pastor ya? Iya, Iya kan? betul. Mhm. Kompensasi ya. Yes, Iya. kompensasinya tuh dengan sesuatu yang sebaliknya, rendah diri tapi kemudian, mmm, sulit Oh iya, digambarkan sih, tetapi rasanya mungkin Good News Family bisa memahami bahwa kadang kalau kita ketemu dengan orang yang insecurity itu, kita akan melihat sesuatu yang sebaliknya dalam dirinya, kadang. nah, nasihat saya ya Indi ya. Ya Pastor? Ini kan kita nggak ngomongin orang nih, kita Iya, ngomongin betul. masing. Heeh, yes. Kalau Mulai ada dari kita ya Pastor ya? dari Good News Family yang merasa tadi ketika saya mengatakan ya ciri-ciri atau manifestasi Mhm, insecurity itu baperan, mudah iya, tersinggung, iri hati, cemburuan, rendah diri, tidak percaya diri gitu. Jangan dibiarin yuk kita benar-benar beresin gitu. iya, Kenapa? Gini, karena sulit sekali membangun relationship dengan orang yang insecure. iya, Jadi kadang-kadang kalau dalam hubungan suami istri begitu ya, salah satu ini punya insecurity, lalu contohnya tadi kemudian manifestasinya adalah dia menjadi sangat posesif, sangat mhm, baperan gitu ya. Kasihan pasangan satunya, capek deh gitu. Di mhm, kantor juga sama tuh Indi. Kalau iya, kita di kantor ya punya teman yang insecure gitu kan, gampang tersinggungan, gampang baperan, apalagi mhm, lah kalau di kantor gitu, capek kita karena iya, sulit membangun relationship, apalagi kita mau membangun healthy relationship sulit. yes. Gitu. Mmm, Jadi ya cepet-cepet beresin, kalau enggak kasihan kasihan pasangan Anda, kasihan teman Anda. mhm, Gitu. mhm, Yang keempat nih, Indi, iya, relationship killer yang keempat itu unresolved conflicts and hurts ya. Jadi mhm, konflik-konflik dan luka-luka yang nggak diberesin, ini akan bisa mengganggu hubungan-hubungan. betul, Eh, Konflik itu menurut saya biasa ya. Kalau kita misalkan di kantor lah gitu, mhm, ngalami konflik itu biasa. Jadi ya gimana ya, ada dua kepala, ada bisa-bisa punya dua pendapat, lalu kita berkonflik itu biasa. Cuman bagaimana caranya berkonflik dan bagaimana menyelesaikan konflik, nah itu yang penting ya kan. betul, iya, Eh, Nah, tapi kalau kita ngomong soal kembali healthy relationship, yang kemudian jadi masalah adalah kalau konflik-konflik itu nggak kita selesaikan. Apalagi kadang-kadang kita orang timur ini ya, lebih cenderung kalau ada konflik itu disembunyikan daripada diselesaikan. iya, Atau luka-luka hati yang kita nggak mau bereskan, tapi kita sembunyikan aja. Nah ini bahaya sekali nih, karena mhm, itu akan bisa merusak hubungan-hubungan yang baik ya. Jadi betul. Tapi ya juga nggak kerasa ya Pastor, maaf saya potong, nggak nggak kerasa apa-apa. ya kalau dia tuh tidak menyelesaikan, apa namanya, luka hatinya. Kadang Iya, nggak kerasa karena itu sudah terendam dan biasanya mungkin Pastor juga pernah menyampaikannya, orang yang luka itu cenderung melukai orang lain ya kan, iya betul. Ya, pasti yang punya saya bilang itu potensi, mhm, dipelihara itu lukanya iya, dipelihara.
memelihara luka. Victim mentality ya, Betul, dipelihara. betul. Ya, menikmati statusnya sebagai victim karena kemudian Iya. dia tidak perlu mengambil tanggung jawab atas hidupnya. Dia kalau ada apa-apa dengan hidupnya, dia mengatakan ini kan karena orang tuaku, karena suamiku, karena bosku, karena siapalah, karena orang lain, sehingga aku tidak perlu bertanggung jawab. Gitu. Yes. Ya, ini saya kira itu hal-hal yang kita harus perhatikan ya. Sekali lagi mungkin hari ini kita intinya adalah relationship ini hal yang penting, makanya relationship matters ya. Hal yang penting yang kita harus kuasai dengan baik, kita harus mahir, dan kabar baiknya relationship is a skill yang kita bisa pelajari, dan kabar baiknya adalah Tuhan itu memberikan kasih karunia yang cukup sehingga semua luka-luka, semua insecurity kita minta Tuhan bisa menutupi sehingga kita bisa kemudian menjadi pribadi yang utuh, dan kemudian kita bisa membangun relationship yang sehat ya, yang tadi dikatakan base saling menghargai, saling menghormati, dan relationship yang saling memberi, bukan saling menuntut ya. Kalau orang pacaran saling menuntut ya capek sekali itu. Tapi kalau suami istri ya satu saling memberi, saling mengisi gitu ya. Wah, itu hubungannya akan jadi hubungan yang sangat sehat dan sangat energizing gitu. Di kantor juga sama sih Indi. Ya. Kalau kita di kantor ya punya teman-teman kerja yang punya hubungan yang baik, energi kita bertambah. Tapi kalau ya, di kantor kita cuman isinya harus menyelesaikan konflik, ya. Harus menyelesaikan misunderstanding, kemudian ngomong sedikit tersinggung, misunderstanding, apalagi baperan, ya. Energi kita hanya muter-muter situ, kita nggak bisa menjadi orang yang kreatif, kita nggak bisa menjadi orang yang produktif, energinya habis buat ngurusi hal yang capek juga. Pastor, setuju banget. Karena memang kadang kita terus berhenti di energi kita tidak bertambah, tapi berkurang ya. Iyalah. Di kantor itu saya pikir saya pernah juga ngobrol sama teman, di kantor itu sebenarnya kan kalau masalah tanggung jawab dan pekerjaan itu kan ada bagian dari dari diri kita seorang pekerja ya. Tapi kalau harus ditambahi dengan konflik-konflik yang dalam tanda kutip terus-menerus muter, itu tuh energi kita tuh kayak habis di situ, bisa bergerak gitu loh Pastor. Karena jadi hal yang dirindukan untuk bagaimana energi kita bisa berlipat kali ganda seperti yang Pastor sampaikan tadi. Hubungan yang sehat adalah saling memberi, saling menambah, memberikan nilai tambah, dan kita terus bergerak, kreativitas jadi meningkat segala macam. Aduh, ini ideal. Nah, ini Pastor tadi sempat singgung ya, skill. Ini sebenarnya milik dari hanya sekelompok orang yang mungkin let's say kayak yang sanguin aja, atau semua orang bakalan punya skill ini meskipun sedikit, Pastor? Loh, ya, namanya skill itu sesuatu yang bisa dibangun ya. Kalau tadi kamu bilang itu personality trait ya kan, personality trait ya kan, kamu bilang kalau saya sanguin ya sanguin, enggak. Jadi ini adalah skill yang semua orang kalau mau belajar bisa. Nah, itu kabar baiknya kan gitu, nggak tergantung pribadi saya nih, kabar baiknya apa, ini skill yang semua orang harus belajar dan harus mahir. Ingat kata-kata Pastor Jeffrey tadi, 3 hal yang harus kita mahir dalam hidup, relationship, stewardship, and leadership. Keren banget. Ya, selalu sama Pastor ya Gensol ya, sama beliau tuh singkat, padat, dan pasti bermanfaat. Seneng banget. Semakin segar. Oke, baik. Kayaknya tadi closing statement-nya udah ya Pastor ya? Ya udah habis. Udah habis. Pesan semangatnya tadi yang disampaikan Pastor bahwa udah habis juga nih. Bisa dipelajari. Siap Pastor? Ya, kami selalu berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan yang singkat ini, benar-benar singkat dan padat, belum jadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda. Pastor, thank you banget ya. Selalu hadir waktunya, dan kami akhiri program kesayangan Anda. Saya Indi dan juga Pastor Budi untuk Good News FM. Be listening for you at 94.9 Good News FM.
Good News for the Family. God bless. Thank you, Pastor. Thank you.